Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ atau jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Fungsi sistem reproduksi pada wanita digunakan atau dirancang untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari bagian, yaitu ada bagian eksternal dan internal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian eksternal dari sistem reproduksi wanita. Yang pertama, monopubis. Monopubis adalah area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan. Dan yang kedua, klitoris. Klitoris memiliki bentuk berupa benjolan kecil dan sangat sensitif, berfungsi untuk meningkatkan rangsangan saat melakukan seksual. Yang ketiga ada uretra. Uretra adalah saluran yang berperan penting dalam mengeluarkan urin. Dan yang keempat ada himen. Himen adalah melindungi bukaan vagina dan area sekitarnya. Dan yang kelima ada vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi. Kemudian ada labia mayor. Labia mayor adalah bagian bibir besar yang membungkus dan melindungi organ reproduksi lainnya. Dan selanjutnya ada labia minor. Labia minor adalah bibir kecil yang terletak tepat di bawah labia mayor atau tepat di dalam labia mayor dan mengelilingi bukaan ke vagina. Yang terakhir ada anus. Anus adalah pembukaan berupa lubang yang merupakan bagian akhir dalam rektum. Sistem reproduksi wanita bagian eksternal mempunyai dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin yang terletak di antara vagina dan vulva yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan dan berfungsi untuk melumasi vagina. Selanjutnya kelenjar skin yang berada di samping saluran kemih atau bagian luar uretra yang berfungsi untuk menghasilkan cairan saat seorang wanita sedang orgasme. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian internal. Uterus adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah tempat menghasilkan sel telur. Dan di sini ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma. Nah, yang terakhir ada vagina, ada berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi dan jalan keluarnya darah menstruasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panggul atau bisa disebut dengan pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis dan pelvis minor terletak di bawah linea terminalis. Pelvis mayor berfungsi sebagai penyokong organ abdomen, sedangkan pelvis minor berfungsi sebagai penyokong organ reproduksi. Nah, di sini pelvis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 tulang kokse, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccyx. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kokse. Kokse dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilium, isium, dan pubis. Ilium terdiri dari crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan bagian belakang ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya ossicium. Ossicium terdiri dari tuber ischiadica, yang ini namanya foramen obturatorium, yang ini acetabulum, dan yang di bawah spina ischiadica. Selanjutnya os pubis terdiri dari ramus superior ossis pubis, dan yang ini ramus inferior ossis pubis, dan yang berbentuk segitiga
os sacrum yang terdiri dari promontorium yang menonjol ini, dan yang berlubang ini namanya foramen sacralia anterior, dan yang terakhir coccyges. Coccyges terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang articulatio sacroiliaca, yaitu penghubung antara tulang ilium dengan tulang sakrum, dan ini adalah articulatio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum dengan tulang coccygeus, dan yang terakhir adalah articulatio symphysis pubis. Selanjutnya ligamen. Yang pertama ada ligamen sacroiliaca yang terletak di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamen sacrospinosum yang terletak di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ligamen sacrotuberosum terletak di tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Yang terakhir adalah ligamen pubisum yang terletak di tulang coxae, di depan tulang coxae kanan dan kiri. Selanjutnya adalah otot atau musculus. Yang pertama, otot yang melingkari vagina adalah musculus bulbospongiosus, dan yang sebelah sini adalah musculus transversi Parinei superficialis et profundus, dan bagian yang melingkari anus adalah musculus sphincters ani externus, dan yang bagian bawah anus adalah musculus levator ani, dan yang terakhir di bagian sini adalah musculus gluteus maximus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk atau macam-macam panggul. Yang pertama, ginesoid merupakan bentuk panggul yang paling umum dimiliki oleh wanita. Bentuk panggul ini mempunyai mangkok jika dilihat dari atas dan membulat di bagian dalam, sehingga memudahkan bayi bergerak tanpa ada interaksi dari struktur di tulang ibu. Yang kedua ada android. Bentuk panggul ini menyerupai segitiga atau hati. Garis ini membuat normal cenderung lebih lama. Yang ketiga ada anthropoid. Bentuk depannya yang menyerupai lonjong menyerupai telur, punya peluang melahirkan normal, namun baiknya mempertimbangkan fungsi lainnya. Dan yang terakhir ada platypeloid. Panggul dengan bentuk oval yang memiliki bentuk panggul ini umumnya beresiko untuk melakukan persalinan secara normal. Selanjutnya pengukuran panggul. Tujuan ukur panggul adalah untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada keadaan atau kelainan yang dapat menghambat proses persalinan. Jadi pemeriksaan panggul ada 4 tahap, yaitu tahap pertama distansia spinarum, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di bagian spina iliaca superior inferior dengan jarak normal 23 sampai 26 cm. Nah, tahap kedua yaitu distansia cristarum. Pemeriksaan ini dilakukan di bagian crista iliaca dextra dan sinistra dengan jarak normal 26 sampai 29 cm. Selanjutnya tahap ketiga adalah pemeriksaan conjugata externa. Pemeriksaan ini dilakukan dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal 5 dengan jarak normal 18 sampai 20 cm. Selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu lingkar panggul. Pemeriksaan ini dilakukan dari atas symphysis pubis ke pertengahan spina iliaca anterior superior dengan jarak normal 80 sampai 90 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.